Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Ulil Albab Arwani, wonten para habaib utamanipun Habib Zainal Abidin Al-Kaf, para umarok yang saya hormati, ada PLT Bupati Bapak Haji Hartopo, ada Bapak Kapolres dan Dim dan yang mewakilinya semua yang saya hormati. Meneruskan ngaji di Madinatul Ilmi di Habib Bidin, ini ngaji hiwalah, ini diligerkan. Harusnya ngajinya di Habib Bidin tapi diliger ke sekda. Sama saja supaya kelihatan rukun antara Habib dan Umarok. Karena kata Habib Bidin nggak apa-apa Gus gitu. Ya memang rukun gitu. Jadi ini nggak pencitraan ya. Bukan pencitraan tapi memang rukun gitu. Seperti yang dikatakan Kiai Haji Ulil Albab tadi, atau yang biasa kita sapa Gus Bab, bahwa jihad itu dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Kalau masdar mujarrodnya jahida dan baca jahada jadu jahdan wa jihadan, itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang, karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya. Disebut kalau dalam fikih muqtadul hal. Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim. Tapi kata Mbah Hashim jangan, kata Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas Buntet. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang bersejarah karena jenderal dari Belanda ya, dari Inggris ya, itu sampai meninggal ya. Jadi siapa Malabia ya? Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Bahkan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiailah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang megang otoritas publik. Ketika seorang Basim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu musta'marin atau al-isti'mar. Isti'mar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh, tapi nak sampean ngrasani teman-teman ya kualat itu babai jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja wis sak penggawean kira-kira. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok goblok banget. Wong undang penjajah apa? Dor. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya diantara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatona ada unsur kecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji, harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, tapi pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali menyontohkan, kalau Anda suami yang miskin,
nggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena nggak punya uang atau kerja tidak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami nggak becus itu pasti dimarahin gitu. Nah ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar gitu. Jadi pas istri marah, wah alhamdulillah ternyata teori saya ini benar gitu. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian, tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia negara yang terbelakang. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awalu hadad din itu al ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu doro atau tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Lah kiai-kiai sudah berontak, dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya menina bubukkan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hashim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya mustakmarin tadi. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nopo jihad. Jadi ini mukaddimah sebagai pembenaran, sebagai setuju saya sama Kiai Haji Ulil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu. Sebelum saya ngaji Minhajut Thalibin saya cerita ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fataran nasa napa. Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa-apa, sudah nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga nggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja nggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini. Orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, terus pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya Alphard, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya Alphard itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya orang miskin itu yusyarikul aghniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyon sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya Alphard, sudah miskin ingin punya, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir nggak punya Alphard tuh masih hidup, nggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Ya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar. Gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak yang dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah, nggak apa-apa. Tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya, itu kecelakaannya. Nah itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat,
aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman. Indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan. Faka'an nama khizat lahu dunya bihadafiriha, berarti dia sudah punya dunia dan seisinya, karena polanya sama. Buat Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok, dan itu orang miskin punya. Kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa, itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting, dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang. Dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk, ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam masih itu sekitar hampir 3.000, itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu diantara 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun, wah saya miskin nggak perlu urun, saya miskin dipakai alasan terus, maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang, karena untuk konsumsi orang miskin. Udah gitu kadang mangane tanduk itu kan repot, wes miskin mangane tanduk, nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna almuqtawiina minal mu'minina fis sadaqati. Walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhu. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya. Nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental mandiri ini, mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, bu ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri, mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu kayak no telo, duwene wi itu kayak no wi. Jika kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan, ya akhirnya yo iso mangan wi. Jebule wi ku yo enak ya. Santri ya seneng, mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Nah, tapi nek sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan.
Wes melarat medit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab Hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab Hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah mengajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau enggak, bahwa medit orang serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong? Enggak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin kenalan mbak sampean, terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu enggak. Bayangkan kalau orang bermental tomak, kayak apa bangsa ini? Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur, termasuk bahasa saya, buyut saya tuh. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Dia aja ada Daud berih, ada yang baca berweh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berweh, saya juga nggak tahu. Orang Aceh kalau baca berih, nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo, Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Kalau sampean nggak punya mental memberi, nanti pulang dari Pemda, oh sok acara di kabupaten berkata ini tok ribet itu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampean. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum apa? Yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadharra. Bukan fis sarra saja, ketika wadharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliun. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid, agama tetap jalan kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya, kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya, utang Habib Bidin mesti mau beli Innova. Karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habib Bidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera bukan pokok. Nah saya ini cerita ya jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua.
Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya fondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sudah kok hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu asal. Nah kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh rumah tentara itu yang nganggo ui, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu, arasnya pisang itu, brombolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung orang miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara yang ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Itu yang diceritakan di perang Tabuk, mimpa di maka tayazihu qulubu fariqin minhum. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya memburu dan ini dapat 2 sok ya kira-kira berapa kilo lah. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman tomak, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang nggak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemer. Ya itu saja sebagai mukaddimah Hairi Santris. Terusnya ngawas menjadi dolibin. Ini sudah sampai bab salam. Kemarin bab sujud, sekarang bab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara assalam. Ya kita tahu secara i'rab kalau sani pakai i'rab isim mangkus, tapi untuk asyara tetap mabni nasab, mabni fathah maksudnya. Jadi semua ulama ngendikan adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara tetap berstatus mabni apa? Fathah. Sehingga di Quran inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Terus di surat Mudassir alaiha tis'ata asyar. Padahal itu jadi mubtada muakhir. Berarti alaiha itu tetap ngatasin rokok tis'ata asyara utawi 19. Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin tapi tis'ata asyara. Jadi kita tahu secara hukum nahwu adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni nama fathah. Cuma khusus sani asyar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada yaknya itu. Wathani asyar assalam wa aqalluhu assalamu alaikum wal asoh jawazu salamun alaikum. Qultu al asoh al mansus la yujzi'u. Jadi ulama itu ya lucu. Yang satu bilang al-asoh boleh salamun alaikum tanpa al, tapi kata Imam Nawawi al-asoh harus assalamu alaikum. Sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam bab fikih perkhilafan ulama itu rahmat. Ya saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya, nomor 11 itu. Wasani asyar iku assalamu. Ya terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum pakai al, assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum, olahe nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu dawe Imam Nawawi al asoh al mansus la yujzi'u wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al-asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al-asoh harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibu niyatul khuruji
Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Sholat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Sholat. Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama, karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo, ya kan macam-macam kan. Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir, kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mau alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu mana tanya, Gus itu doa orang makan gitu. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makan aja keluar mau layasol ya ribet. Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tuh tanya, datang ke saya insya Allah. Ya ribet. Makanya ulama itu berdebat. Lafaz-lafaz seperti ini itu apakah wiridan apa adat? Nah, untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat, biar karena masuknya niat ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain enggak lah, kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebenarnya ada problem, jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, ini Hibidin. Yang lewat itu karena saking nggak pernah yang ngaji malah tidak salaman. Kagetnya kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat. Kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salam. Wes ribet, ngadepi orang nggak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan, diriwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Nah, itu kalau dia bilang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam. Ya ribet, memang ngadepi orang nggak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini mau. Nah barokahnya ngaji fikih itu beginilah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya Masya Allah. Andai kan kita menentukan kaifiahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus saya itu orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Itu takbir berkali-kali itu madzhab apa? Jadi orang was-was cobalah bertobatlah, itu jangan sampai jadi madzhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah, coba kalau dia orang alim alama, nanti muridnya juga niru. Oh ternyata takbir yang saya itu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampai ini pinggirnya, sampai pinggirnya takut bulan balen ini. Ada yang kayak orang nggak punya uang, Allahu Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan, tapi itu enggak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu nah caranya juga enggak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga posisikan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau sampai ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan? Habis takbir ya sudah. Ada yang sendakap, sendakapnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya, sampai begini. Ada yang santai begini. Oh semuanya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung ini nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakap begini katanya apa nutupi iganya yang hilang. Ada yang sambil rasa-rasa macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu, meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah.
Wa ayyuqu'udin qa'ada sohat sholatu, seperti kemarin di Minhajul Thalibin, dengan duduk gaya apa saja sholatnya tetap. Jika kalau kita di Arab misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk itu kan memang benar-benar sakit sudah agak mau mati, itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak, sholat duduk pakai kursi, soft itu enggak ada orangnya, ada kosong, itu jalan kaki, kursinya di bawah. Membawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal, orangnya lalu bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa gak kebayang, kalau sholat duduk emang bener-bener sakit. Saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus, di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu mazhab apa? Mazhab geblek atas. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon digoleki teleponnya, saya wakai golek ini tok wis kangelan ya. Warang ketemu soli pateni. Nah, kita kan diajarin di GG Indonesia kalau itu membatalkan apa? Jadi ribet. Nah, barokahnya kitab-kitab seperti ini, meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang dibagukan oleh ulama-ulama. Nah, Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya, memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenak, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak? Sholat gak sah, gak apa-apa, Gus, gak bayar, ini kaji. Dia itu sholat bedino ratau kursus bekulol. Bareng apa kaji oleh takok terang, tak takoi. Sholat kira tahu takok, nak kaji kok takok. Nak sholat rasa gak iman, Gus, gak bayar, ini kaji. Coba, sebenarnya kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuak. Kenapa orang-orang awam itu kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat itu dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ya itu alasannya itu. Haji rasa berat Gus, bayar. Nak sholat rasa nggak bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita mengikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS ya, kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya. Cobalah. Padahal Rian Raden Asnawi di Karang pesolatan supaya orang itu sholatnya benar ya, sholatnya benar ya. Jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain, bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib, misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres, kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah, ini ada di kitab Bukhari, di kitab sholat. Ya maksudnya al ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, pakai gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot, gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung, terus dicancang di sini akidan benatorofaihi ala atik, dicancang begini kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu. Hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, unzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, nggak islami banget ya, nggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini.
Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat pakai kaos neng tengah hutan, rasa sholat aku ranggo jubah, ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini orang tahu batas jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu, semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat, saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masmur, Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan al-ajul bi qadrit tak. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum. Tapi barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah, berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudunya meneng wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi. Makanya nyuwun sewu kayak kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget, itu ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. Saking solehnya itu ini nggak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat kita ditegur supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju, dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Mau mengkhidmati negara kok minta uang, ganti soalnya uang perlu diganti. Nah, itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Taman badat, sing repot sing genti. Nak soleh kok aja nemen-nemen. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, aja nemen-nemen. Sakake sing genteni repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putranya Mbah Mun itu, nak keluarnya gitu. Abai wis alim ganteng. Pengaruhnya gede, diterima semua pihak, repot sing gede. Mengenai kalau Gus Nuzul nak kiai kok pas-pasan pun mesti wis dianggap strategi lah dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda. Tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda belum kayak bapaknya kan. Jadi Kapolres belum kayak. Jadi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang nanti Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses banget, kasihan anak kamu nanti ini. Kasihan deh. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget, tapi sakit santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja cerita. Jadi di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar itu at-abtaman ba'dak at-abtan ngel-ngel no siroman ing wong ba'daka sausi siro. Aku terlalu bener sing repot aku pengganti. Enggak aku maksa soleh tetep ora kaya Abu Bakar, maksa soleh nek kaya nek soleh kira-kira lah aja nemen-nemen gitu penggantinya. Ini cerita ya, jadi sama benar. Nah barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sodako, keng ngeloni bojomu ya sodako. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi enteng.
Alaysa lawaddu'aha fi haramin akana alaihi wisrun, kalau dia begitu sama selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini, mubah itu tidak ada. Itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'al zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf wal ghibah. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatokan seprapat neng omah ngomel mbek bojone, ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong neng omah nglamun rokokan wis delok tikus liwat. Lumayan ra delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan keharaman. Makanya kata ulama mubah itu tidak ada karena saat melakukan mubah artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampean turu mulai barisan nanti subuh, hadza taraka zina wa taraka sariqah wa taraka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Nah, kalau malaikat pakai usul fikih itu, kamu tidur habis isya sampai subuh, hadza tarakal ma'asi kasirah. Nah, yang ribet kalau malaikatnya bagian khusyuk, hadza tarakat tahajud wa tarakal witra wa tarakal itu ribet itu. Nah, kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Tur ya sering jagungan di depan Masjid Menoro. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharaman. Jagungan mbek konco ya seneng, gejul-gejulkan mbek konco ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa qutbu hadzal al-istidzad bil mubahat, kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat, kamu cukup nikmat ketemu konco gejol-gejolkan zaman mondok podo melarate, terus diterusno saiki yo aja melarat, cocokan melarat, itu kan keren no? Keren. Sisi tok diusir mertuane, tok diusir ipene terus cocokan. Ndak kowe piye Kang, gak apa-apa sabar kabeh kodok-kodok wae Kang. Oh itu ibadah yang luar biasa. Mergo ridho sama kodok. Padahal dia tidak perlu cari nyuwun sewu hiburan yang maksiat. Nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur, tidak witir, tidak tahajud. Oke, dia memang nggak afdol, nggak sempurna lah, macam kiai pas-pasan naik kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila nikla wa tarokat dahab ila mahalil mak. Siapa yo sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi, sekali-kali muji orang ya. Jadi kalau ada orang tidur hada tarokal ma'asi, alhamdulillah, meskipun ya rada jamu sih tarokal ma'asi wa tarokat to'at, ya sudah lah nggak apa-apa lah. Tapi nah di sini terus kualitas. Nah dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayatihi? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur saja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya saya baca ya sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marroten yaminan wa shimalan multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman. Tapi itu hanya akmal ya, jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat sah. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa?
belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khudduhul aiman. Wa fisaniyah satruse alisar terus nawian assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya, mulai malaikat dan manusia dan jin. Wayan wil imamu assalama alal muqtadin wahum arrodda alaih wahum yanwauna napa arrodda alaih. Jadi wahum yanwuna arrodda alaih. Jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul akan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting, itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini, kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang? Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari, Nabi itu kalau setelah salam itu mukbilan biwajihi alal hadirin, jadi Nabi langsung menghadap ke timur. Andikan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur kalau di konteks Indonesia itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo 3 kilo ingin makmum sama Nabi, andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin. Ya, Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir usolli fardhu zuhri misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat, berarti sholatnya nggak sah. Karena apa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin. Dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak, dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat makmum sama orang yang sudah tidak? Nah, semenjak itu terus ada aturannya ulama, siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namanya astagfirullahaladzim, itu sebetulnya memaklumatkan. Yo nak niat banter nyentak pangeran usah istighfar biantre gak sopan blas astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya itu memang maklumatkan iki lho jong sholatku wis bar. Nah, aku apa makmum masbuk sing ijek sholat atau cuma makmum aku gitu. Ada yang separuh-separuh ya, tidak madhep wetan, madhep kulon, madhep ngalor. Ya sedengan gitu, maksudnya ya sedengan. Karena memang kata Syurahul Bukhari butuh itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin kemudian ada yang ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kiblat. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtus sholati biman laisa fi sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajdan yuhajuni dia yaumal qiyamah. Jadi siapapun yang pernah sujud itu sudah berhak dia masuk surga. Soal kapannya ra penting. Artinya betapa spesialnya sujud. Nah, nanti ketika kita di akhirat iku roh kabeh ternyata kenangan Anda terbaik di dunia adalah sujud. Sing kuwe zaman ning donya ngono iku ora pati roh. Penting ya dhuwit disugih-sugih dipujo lah kelakuan lah kowe nek ora tau kasuf ngene iki pas kasuf pas wae neraka macane itu kena iso jogeman kasuf sing pas ya aja sampai kala Allah taala muna ilmal yakin pas tok ilmal yakin la tarawunal jas jogeman. Nah ini ben sampean ngerti
Makanya ketika Ka'bah dibangun spesial itu, Ka'bah dibangun spesial, dipilihkan tanah suci, dipilihkan oleh Allah suratul ardi pusere apa? Ternyata Ka'bah yang sesakral itu oleh Allah dikomentari sederhana, li taifina wal akifina warruka'is sujud. Jadi Ka'bah dibuat sedemikian rupa, serba istimewa. Itu ternyata motifnya hanya satu, supaya dipakai orang-orang sujud. Tentu yang kelar umroh di sana sujud dengan Ka'bah, yang enggak itu dipakai arah kiblat. Tapi tetap sujud ini menjadi al-maksudul azam. Ka'bah dibikin tuh untuk orang-orang yang sujud, bukan sujud untuk Ka'bah, tapi Ka'bah dibikin untuk fasilitasi sujud orang-orang. Luar biasa sujud ini sujud. Tapi problemnya kita tahu itu setelah mati. Nah, yang jenis ini sing persis dawuh Kanjeng Nabi anna sunyamun wa idamatu indabawi. Jadi manusa hakikate malah saiki ku ora roh. Sampeyan mati dadi roh. Makanya pertanyaan saya, kowe urip ben roh apa mergo urip kowe ora roh? Perkara urip ora roh. Kok kakek Nabi? Nah, aku ora jenis iku, paham? Aku mau jenis iku. Tadi menurut ayat apa nak dewi Nabi an-nasu niyamun wa idamatu indabawi. Ya gue sebenarnya misalnya ketemu pangeran kok kena hisab ra loro terus. Gue wah kenal presiden itu penting, kenal menteri penting, kenal wong sugih penting. Oleh muni penting semuanya duniawi. Gak tahu keterucut muni sujud itu penting. Terus kan direkam nang mahsyar. Direkam nang mahsyar. Omongan muni direkam nang mahsyar. Barang kowe muni kenal bupati penting, kenal wong sugih penting, kenal wong ayu penting. Ya kono marani wong semua anggap penting. Gak tahu keterucut muni sujud Penting. Wah, habis yakin habis. Aku ora tau muni ngono, alhamdulillah. Oh tuntas. Itu bener. Fakashafna angka kita akan fabasarukal yauma hadid. Dan kita jangan sampai nanti di masa didhawuhi pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kira lali pentingnya sujud. Fakashafna angka kita akan saiki kita kasyaf. Fabasarukal yauma hadid. Saiki mripatem dadi cerdas. Hadid itu tajam. Roh kabeh tapi wis kliwat. Kula nu jarang salat sunat. Jarang sekali. Selain sibuk, ya banyak makom pulau seperti itu. Tapi pulau nak sujud tak nikmati tenan. Karena itu kenangan terbaik saya di dunia. Pulau Nabi nak sujud rakoyo kue kan kue formalitas tok subhanallahi rabbil alamin berapa sujud? Mengkalo terus formal loh. Formalitas. Oh Nabi nak sujud itu, wah jos tenan. Nabi nak sujud itu oke doa standar gitu, standar MUI lah gamane. Nabi nak sujud itu nganti rambut wabeh disebut. Sampai kene ngapalo Kang. Saya tuh gak pernah ngapalkan hadis itu, tapi spontan itu hafal. Bukan karena ngapalkan ya, tapi memang ya seperti itu. Jadi Nabi naik sujud sajadah kalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa sya'ri sampai wa mastaqallat bi qadami. Nabi, ya Allah yang sujud kepada Engkau itu wajah saya, pendengaran sampai wa mukhi sumsum saya, wa sya'ri rambut saya, wa dami wa asbi semua fisik. Tapi Nabi ngendikan gitu itu spontan karena ingin mengekspresikan ketergantungannya sama Allah sampai mengistilahkan rambut kula ge derek sujud, sumsum kula ge derek sujud, wa asbi wa mukhi wa admi wa dam sampai. Nah, sujud kan enggak. Sujud sit terus donga. Kan krungu kabar nak donga pas sujud ku mandi. Wah, itu langsung wis. Hubungane mbek pangeran wis kepentingan. Jadi itu sebetulnya partai politik. Wah, kowe politikus ulung, tekan pas munajat mbek pangeran sing mbok sebut ya kepentingan. Lah iya, kepentingan lha iku utek-utek. Aku ora tau donga pas sujud. Ya ora kok krana, ya ngerti anak itu donga paling mandi, tapi takut ya Allah. Di momen yang sesakral ini kok aku jeng ngomong hadun isin, cara wong waras isin. Isin. Kita mau cerita ae kira usah tersinggung. Misalnya kepeksa donga ya donya akhirat, donga napa? Ini penting kalau utama. Jadi paling enggak sampai ngaji saya itu saya punya kenangan bahwa saya pernah menjelaskan. Makanya saya tuh pengagum Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kasar ngoten. Justru kasarnya dia, Gusti, sapa sing mateni aku? Tiang Majusi ya Amirul Mukminin. Langsung nih alhamdulillah alladzi ja'ala maniyan bi yadi rajulin la yasjudu laka sajdah yuhajuni ya yaumil qiyamah. Artinya apa? Betapa hormatnya Umar pada sing jenenge sujud. Nganti misalnya sing tahu sujud kok mateni dekne gampang ape nuntut. Mergo piye-piye tahu sujud yang pangeran wis dadekno sah mlebu swarga. Terus cara pangeran takon, "Mah, wong tahu sujud be aku kok kon mlebu neraka." Piye-piye tahu sujud be aku kok kon mlebu neraka. Ora pantes ya, Mar.
Kayak iso jawab nanti kira-kira. Nah, tapi misalnya tapi dia mati nih lah, ya kayak tak paling di swarga. Kayak apa? Nah itu, nah Quran harus dibaca seperti saya ini, sehingga kamu tahu kualitas kata wasjud, warrukais sujud, asajidun, apa sengayat ata idunal abidunal hamidunal sayyidunal rofiunas sajidun. Itu disebut identitasnya wong ya ata ibun, dia makomong wes sering tobat kan, meskipun sering balik nah. Jelas kan sering tobat, kan nangis ya sering, baru ya. Balik nanya berarti. Enggak pernah ngaji ini terus kepengen lah. Enggak ada duit selalu. Tak jamin rai-rai ketawa. Terus apa as-sajidin termasuk orang baik disebut pengiran apa? Maka semua kenangannya Nabi dulu itu adalah sujud. Ya atau sholat misalnya Nabi Musa itu kuburan orang sama apa? Masyhur ning hati-hati sopan. Waro'ai itu Musa yusolli tahtal kasibil ahmar. Aku delok Musa itu semua penggaweane sholat. Makanya ada wali ditanya Allah, "Kowe seneng di swarga?" Aku teng swarga wonten sholat, Gus. Ya kowe oleh sholat. Idan ya kalau gitu saya mau masuk surga. Karena dia tidak bisa bayangkan kok ning swarga apa mau mergo dendam bojo elek sampean mentok. Bang ngloni widadari terus mangan enak kok kapok melarat ning apa. Iku kan fasik lah diselirang. Mulane swargamu iku kemarane Tuhan barang. Iku swargane yo kelas-kelas umum. Iku kan wasabul yamin ma'asabul iku fisik makhdud wa talhim mandud wa dilim makhdud pokoke pakanan wedokan pakanan wedok. Tapi nak muqarrabin fa amma in kana minal muqarrabin ora iso digambar farohu warihan. Semua surganya itu berbentuk rohani. Mergo jajar pangeran. Makanya enggak iso diredaksi nama farohu warihan. Jadi nak ashabul yamin yo mau sing kapok-kapok melarat ning donya swargane mau fisidrim makhdud wa talhim mandud wa khurun in musqam salil luluil maknunu sowan. Tapi nak muqarrabin Allah nyifati farohu warihan. Nah ini disebut mala'ena ro'at wala uduna sami'at wala khotoro ala kolbi bas. Nah swargamu kan mirip-mirip sining dunya. Karena ya rom tak kono ikut ilmu tak kono. Tapi ya apa ya wis seneng lumayan. Makanya masyhur ning wali-wali nak wali gejlokan kan masyhur. Abi Yazid tahu gejlok mitra-mitra wali. Abi Yazid lebih swarga terus protes oleh pangeran Gusti, kenapa umat saya, murid kan ada ini bahasa tasawuf kan murid. Kenapa murid saya enggak ada di sini? Padahal saya ini sowan jenengan. Murid-murid temen ibadah krana kepengin mlebu swarga mangan turu enak. Iku ning pawon. Ya, akhirnya tak turuti. Ora kepen ketemu aku. Maksudnya orientasi wong ngono iku kan mangan kelon. Ya sare pengen tak turuti. Ora kepen ketemu aku. Lah anak kowe mlebu swarga kepen ketemu aku ya saiki ning kene aku. Murid tem ora usah ora kepengin. Saya nek kono to barang aku ning griyu. Ning pawon lho. Jadi sebenarnya orang ketemu aku. Ning swarga. Ya ning swarga. Wes muni barang ora ketemu. Pawon lah. Pawon. Bapak tak muni-muni. Ya makanya pertanyaan saya tadi wis iso jawab. Karena hidup kita tidak tahu, apa karena tahu kita hidup? Karena hidup kita tidak tahu. Makomem loh, orang makomem poro. Karena tadi dengan banyak hidup ini kita lihat wong ayu penting, duit penting, pangan. Jadi yang kita lihat malah semuanya jadi hijab. Jadi hijab ini wong sing ngalami sebenarnya dihitabi Allah. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka gitu. Akafa basrukal jurm. Itu kayak nabi wong soleh. Kanjeng Nabi sama tak ceritani disiksa ning gone kampung Yalin. Ya teng Thaif ya, kampungnya jenenge napa? Yalin. Disiksa koyo iku dongane ngeten tok. Ketika disiksa sampai musuhe wis sakit bisa. Ora wong musuhe wis sakit. Sampai musuhe ngekeki kitfan min inabil. Mergo ngerti Nabi kelaparan ijek apa berdarah-darah. Wong sing ngantemi wong bodho-bodho, wong Arab saking sombonge. Ngantemi Nabi emoh, mergo wedi tangane rusak. Dadi nyewa wong bodho-bodho. Masyhur nih, kan Nabi ketika hijrah nek sing ngantemi kafir Quraisy apa kongkonan. Kongkonan. Aghrau sufaha bodho-bodho lho Muhammad ngantemi. Wong bid'ah. Jadi kalau ada bid'ah tenang aja. Berarti kan mirip Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu ya darah di bid'ah, tenang darahnya. Tapi masalahnya kira mirip Nabi.
Tuduhan itu benar adanya lah. Saya itu masih apa Gus doanya Nabi ketika di Taif? Nabi dengannya apa? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Apa? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Gusti, masih kalau diantemi wong kafir koyo ngeten asal jenengan mboten murka sama saya ini tidak penting semua. Jadi Nabi ora roh rasane diantemi watu dina gak roh rasane. Kalau itu tidak masalah bagi engkau ya Allah, tidak bukti ghadab engkau gak masalah. Karena qurratu ainihi fi ridha. Qurratu ainihi fi ridha. Jadi gak masalah. Dan kita harus seperti itu. Paling enggak niru entah 0, sekian persen. Dan enggak misalnya aku ya ora rasane melarat wis tak nemah. Misalnya soben ke gedeng aku ya tak nemah. Ya jajal lah wis. Gak ngarah aku nyesal misalnya ke kabeh gedengan. Blas. Karena pikiran saya gedeng ora ono pengaruh. Karena yang penting Allah itu tidak ghadab. Kecuali kue gedeng mergo Allah ghadab. Wah itu masalah. Itu bukan karena kamu tapi karena ghadabnya Allah. Lani lagi semakome wa rasuluhu ahakku ayurduhu. Jadi penting orientasi kita ini ridho. Sehingga ketika Nabi disakiti itu senaro rasane dungane illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Jika engkau tidak marah sama saya Gusti ini tidak masalah. Semangat terus jadi makalah yang sufi-sufi ridho kamat rugi napa ridho kan apa? Ridane jenengan sing kula. Jadi zaman akhir dia ini ngaruh duit penting, relasi penting, mitra penting. Ngomong ngono sedina 24 jam ping pira yo. Sing wis kecelok kiai lah, ngomong ngono sedina 24 jam ping pira. Terus ngomong sujud penting ping pira. Lha kok sampean rekamannya diulang. Wong kowe ngrungokno. Bisa. Ngarepe pangeran. Wah, pol. Sini yang makanya ini kan dengan hidup kita ngalami banyak nopo hijab. Banyak hijab ini sing kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin la mahjubun. Ketika Imam Syafi'i orang sing mahjubun fil akhirah mergo zaman ning dunya ya napa mahjub. Makanya kula suwun, pokoke kula suwun jenengan mbah sekian detik sekian menit kowe kudu tahu sujud dan camkan bahwa itu kenangan terbaik Anda di dunia. Ya, kenangan terbaik Anda di dunia. Jangan sujud itu nikmati. Gusti ini identitas saya. Ya, ini identitas saya. Saurip-urip ning dunia identitas terbaik saya juga pas sujud. Kalau Nabi jadi Nabi mau apa tuh tugas? Yang paling pokok ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir ya salat atau sujud. Ketika ada wahyu berikutnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah iso nyungkem suwengi. Nisfahu awingkus minhu qalila. Separo wae kon ngurangi sithik turune. Nabi wis kiam separo bengi iku cek salahno pangeran inna rabbaka ya'lamu annaka taqum adna min sulusil lail. Dan sulusil lail 2/3. Nabi kiam 2/3 cek salahno pangeran. Saiki kowe bengi-bengi iku ya opo. Nak tukaran ambek bojo gremeng. Nak lagi rukun kelon ora tau bener. Padahal Nabi garwa jenenge Aisyah, wayahine garwane Nabi, iku turu ning ngarepe Nabi. Turu ning ngarepe Nabi, tetep ditinggal salat ben Nabi malah jare kenangane Aisyah wong kok ngono. Aku iku Nabi pas salat turu ning ngarepe. Ya Nabi tetep salat. Ben di bojo kok Aisyah, ora mungkin maksudnya. Maksudnya iki cerita wae, maksudnya cerita. Jadi Aisyah bojone paling ayu, paling menarik iku kenangane sujud sampai Nabi saya jarak kamu turun dengan dua anak mutarito aku turun malang antara Nabi itu terus sujud sampai aku sikit protes Aisyah jadi di sepuro pengiran gue kali ngono barang laopo lah gue orang jelas di sepuro orang ngono kakor kondang tenan ngomong sekarwan di sepuro wae ngono gue orang mesti di sepuro orang kondang ngawur iya kondang ngawur maksudnya gue jelas kondang ngawur kula suwun terus malane sujude malane ana cerita wali kok dadi imam masjid musibah ora wali dadi imam masjid ngene wong alim bareng sujud lali ya Mas lali mergo enjoy wah enjoy santrine kurang ajar kan mbah sampun mbah bariku rapat di PHK
Ana imam masjid itu ora usah wali teman-teman. Kok mergo nak nganti in sujute malah. Dhisik Nabi gak masalah sujud nganti setingkat 200 napa ayat. Kok Nabi wali sing makmum ya gak ada akibat apa. Nah saiki misale imame wali makmume ora kan. Sama. Atau makmume wali imame ora iki ya sama. Zaman akhir wis bener padha ra wali saleh. Gamen. Jadi kelasnya yo jabrul badi bil badi. Apa jabrul badi bil badi. Saling melengkapi. Ya lingi-lingi, wae kula suwun ya, yen aku pengen muka syafaat dilatih. Pertama dilatih mbek akal. Ya wau misale dilatih mbek akal tak warai jalan dilatih mbek akal. Ya kudu iso, dipaksa iso. Meskipun sekian detik dipaksa iso. Iya. Nabi Adam kok lemah, kok iso diutek, iso mikir, ya duwe syahwat, duwe karep, duwe motif. Padahal kok tanah, ora ngono tanah iku iso sujud, iso duwe rasa. Wong Adam yo hakikate materi ini sange nopo? Tanah. Saiki wong sing mari delok yo ora mripat, yo kersane pangeran. Sing iso krungu manusa yo mergo kersane pangeran. Bukti ana mripat nak muto yo ora ro. Ana kuping nak diparingi kopok yo ora ro. Berarti kabeh kersane pangeran. Lah nek kabeh kersane pangeran berarti wit bumi watu yo kabeh sujud. Akhirnya ketika mau ayat walillahi yasjudu ma fil samawati wa ma gak kaget. Iya ya kabeh sujud ning pangeran. Pancen manusa ya kok wit, apa tanah dadi wit dadi mati. Dipaksa dilatih. Bayangno kowe dadi Nabi Adam, mesti orang pertama. Lah iya misalnya kita dadi Nabi Adam kan kamu tahu betul kalau materinya dari tanah. Ada jare sing aran Husnul Hamidiyah. Kula riyen ngaji kalian Mbah Mun teng MTS. Kesalahan manusia adalah didikte hukum adat. Ya, kesalahan terbesar manusia adalah didikte hukum adat. Andaikan fi awalil amri, saya ulang lagi. Andaikan fi awalil amri, Munib tak kandani, Munib benda bulat ini, itu bisa jadi pitik budi. Ya terus pertingkrangan iso miber barang, iso selingkuh barang. Mesti Munib jawab, wah mohal, barang ngono kok jadi kewan urip. Tapi ketika telur berkali-kali jadi pitik, kamu katakan enggak mohal. Ketika kamu mengatakan tidak mukhal karena sering terjadi dan kamu lihat. Padahal ketika sering terjadi, Anda juga ada ikut menciptakan. Tetap saja meskipun sering terjadi yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Lah bedane apa ambek watu? Ya watu tenan. Watu iki iso ngetokno unta. Bedane apa ambek ndok ya iso ngetokno pitik? Cara wong sing wali tenan ya ora ono bedane cara Allah. Lah iku sing dibuktekno Nabi Saleh ana watu iso ngetokno unta. Mergo Nabi Saleh ora roh bedane ndok ambek watu. Lho tenan Nabi Saleh ku nabi. Lah iku malah nabi. Nah kowe dadi goblok mergo roh ndok dadi pitik bolak-balik, roh watu ngetokno unta ora tau. Terus ke darane ndok ku mungkin, nak pitik ora. Apa nak watu? Lah kowe dadi goblok mergo apa ya aku tak. Ada. Lah Nabi Saleh ora goblok tetep darani mungkin. Mulane Nabi Saleh itu mujizat apa? Ketono unta saka watu. Saka watu. Balik ra iso yakin ra iso. Balik ngomong ngene, kowe iso bayangno semen apa di dhuwit. Iso? Bayangno ngono ra iso kok unta metu watu keduren. Gak iso bayang. Gak iso. Alhamdulillah jujur. Ya ora ngono ya. Nah. Lho tak warai tenan ben manut tambah. Bocah kok. Ngono to. Lah syaraté Nabi Gus, iku ora oleh kena hijab. Nggih syaraté Nabi gak oleh kena hijab. Mulane Nabi utuh menang ae. Dudono contoh-contoh mujizat. Nabi perang Khandaq ora gak mangan 3 dino. Masyhur. Wabel lesu. Sampai Jabir iku mulai mergo roh lesune Nabi. Jabir mulai kandha bojone. Mak, tak sampe nak di wedhus cilik iku sembel. Empok Nabi wong 6 tak undang. Penting Nabi ku gak kelaparan liyane lah. Jadi kalau cara wong kan mesti mikir aku lah, apa mikir Tuhan kan. Mana mudik barang itu. Singkat cerita, ini bukti bahwa Nabi gak didikte hukum adat. Saya ulang lagi, Nabi itu gak didikte hukum adat. Dan Nabi beda-beda kuwi, marwan itu. Warang bojone Jabir wong wedok, sepunane kuno mesti judes tak jamin. Ora kok mungkin apa? Mesti keliru. Berbojo ora judes berarti idiot. Karena ndak ekspresif. Duwe karep rasa nyampekno kan berarti ndak ekspresif. Pas judes yo anggap ekspresif kok. Kecewa bisa mengutarakan, no. Itu berarti pinter. Terus buareng jari bojone Jabir ini, Gus.
Tapi kok Nabi tenan mbek wong nem, jo sini aku. Maksudnya di sini aku kok nang ngajak wong akeh. Tenan wareng Jabir bisi Nabi. Bisi khusus jelas bisi. Semua riwayat mengatakan bisi. 6 loh Nabi. Nabi orang mulia langsung ya ahlal khutbah. Halumu ilayya, ayo fa inna Jabiran qad sana alakum ta'aman. Ayo morong Jabir kabeh. Itu 300 orang, apa? 300. Nabi ya santai wae. Karena Nabi gak bisa dong didikte misalnya segorong kilo ora cukup gowong telong. Terus Nabi gak bisa didikte itu. Cara Nabi 1 kilo kanggo wong 10 ya birodatillah, kanggo wong 100 ya birodatillah, kanggo wong 1000 ya birodatillah. Dadi Nabi ra roh bedane 10 mek 300. Tapi ora roh saking jure makom. Santai Nabi santai wae. Dia malah ngomong ngene Jabir, yes. Bareng mulai masyhur bojone sini wong tak omongi wong. Pertama ngamuk, wong itu reaksi pertama ngamuk. Ngamuk. Terjadi, wis tak omongin apa sih? Kalau sampai ngamuk Nabi. Ya Nabi dengan santai. Terus ojo buka itu nak ragu. Bareng dibuka Nabi ya santai mana? Gitu cukup dipaham. Karena Nabi orang roh bedane. Kowe cukup wong 10 ya bismillah, wong 200 bismillah, wong 1000. Lah nek padha-padha bismillah bedane apa sak kilo mek sak pintal. Iku cara kanjingan. Lha iku jenenge kasep. Apa? Kasep. Nah kita ini wis didikte adan wis kesuwen. Ana critane Nabi ning perjalanan Tabuk. Kesulitan air padang pasir koyo. Nabi pas kesulitan kabeh malah santai saja. Wong bingung kabeh Nabi. Bareng lesu alama ini Nabi santai tangi terus. Ya santai. Dia ana sing nggo tipake banyu wonten ya. Terus dikai cara sing banyu sak kendi cilik. Nabi donga, wong sak Tabuk semelok para Tabuk iso ngombe kabeh Nabi ya santai. Karena Nabi gak bisa didikte nak banyu sak kendi ora cukup. Ora iso didikte. Cukup ra cukup biir nilai. Lah kowe kan makommu kedikte ta ora mbek sebut dulu. Ayo makommu kedikte ta. Kedikte adat. Ya alhamdulillah orang mirip Nabi. Nah iki mau cerita Nabi mek kowe iku beda. Malah Nabi ku tuwenan. Lho perang Badar ku wis gak babak. Musuhe ku 1000 nggawa senjata. Musuh 300 gak nggawa. Pedang sitok kan wong perang kok pedange gentenan kuwi. Wis gak masuk akal. Tapi Nabi ya santai. Ketika sahabat itu takut ini tidak masuk akal ya Rasulullah. Ya nak kira karep padi perang ya mergo wedi aku tak ngadewe. Tapi ya santai. La khrujanna wal wahdi. Ketika perang jual Nabi ya santai mau sholat. Ya terus donga sing kontroversi. Nah Nabi donga ya bener ngawur. Nabi donga ya Allah, jika kelompok saya mau kalahkan maka enggak ada lagi yang menyembah Engkau. Malah ada cara ma'ruf amin, memangnya saya kafir Quraisy. Ilmu kok jadi fitnah. Repot. Zaman akhir wis repot. Ngono kok ditanggapi barno ora wis. Cara kula sederhana, donya wae pangeran, sing ngatur donya pangeran. Nang gantung nang makhluk lha apa barno. Kene tau dijajal londo iso eksis. Ono PKI yo napa? Eksis. Tetep agama durusi pangeran. Enggak masalah ono kondisi apapun. Kurang tope Uni Soviet. Gak iso dikte Azerbaijan, Uzbekistan. Nyatane saiki malah dadi negara napa? Islam. Kalau isu sampai kalah di bangunnya ratu di pangeran tuh. Sembrono ngomong. Maksudnya kalau orang milih sopo-sopo biasa mah. Cuma sing pangeran itu kudu sifate al-qawi, al-mudabbir, ar-razzaq. Terus kena presiden ini ekonomi lemah. Memangnya presiden ar-razzaq. Mau ke Asmaul Husna udah pelak. Nak mau coba hati Allah ar-razzaq, Allah al-mudabbir, wes iman. Kandanan jangan. Iya, nak Allah al-mudabbir ar-razzaq isliane dunya mulai ibu, napa? Ya kita main cara cantik, mana rasa konflik biasa wae, napa? Wah, kok aku gitu pilihan yo kecocok-cocokan. Ini selera kalau ya selera. Cuma kalau mau hidayat nonton.
Terus ana contoh meneh sing nabi ku pancen ora roh bedane. Ora roh bedane. Ya mergo nabi ku beda. Beliau hubungannya dengan Allah itu tidak ada hijab apa? Enggak ada hijab. Makanya tenang wae. Gak tahu nabi takok 5 kaifa mergo malane donga-donga teng manaki Isa Abdul Qadir iku termasuk iku kon ngilangi aina ben apa kaifa wa tamsil aini wal aini wal baini seperti wa tamsil kaifi wal aini. Nah itu maksudnya kaifa itu ya kita hilangkan, aina juga kita hilangkan karena wali-wali itu secara beda. Kalau Anda tidak percaya keramatnya wali, misalnya contoh nabi saja karena ulama warasatul, itu secara beda. Tak judono misalnya contoh